Santri dari Lemah Abang, cahaya dari Cirebon. Namanya adalah Rais Fauzan, seorang anak kampung dari Lemah Abang, sebuah desa kecil di Cirebon. Lahir dari keluarga sederhana, ayahnya seorang petani penggarap, ibunya menjual gorengan di pinggir jalan. Meski hidup dalam keterbatasan, Rais tumbuh dengan jiwa yang kuat dan hati yang penuh cinta kepada ilmu dan agama. Sejak kecil, Rais sering diajak ibunya mengaji di langgar kecil dekat rumahnya. Di sana ia mengenal huruf-huruf hijaiyah dan mendengar kisah-kisah Nabi dari seorang ustaz tua yang penuh wibawa, Kiai Nawawi. "Aku ingin seperti Kiai," katanya suatu malam kepada ibunya. "Aku ingin jadi orang yang ilmunya bermanfaat." Ibunya mengelus kepala Rais dan berkata, "Kalau kamu sungguh-sungguh, Allah akan membukakan jalan." Menjadi santri, saat usianya 12 tahun, Rais diterima di sebuah pesantren Salafiyah di pelosok Cirebon, tepatnya di pesantren Al-Falahiyah. Pesantren ini tidak terkenal secara nasional, namun memiliki kiai karismatik bernama Kiai Ahmad Muzaki, yang dikenal tegas dalam mendidik dan halus dalam menasihati. Di pesantren, kehidupan Rais berubah drastis. Tidur di atas tikar anyaman, makan dengan lauk seadanya, bangun pukul 3 pagi untuk tahajud, lalu menghafal matan kitab kuning seperti Tuhfah Al-Atfal, Jurumiyah, hingga Tafsir Jalalain. Semuanya dilakukan dengan semangat yang membara. Meski hidupnya jauh dari kenyamanan, Rais merasa senang. Ia menikmati prosesnya, apalagi setiap kali mendengar nasihat dari Kiai Muzaki, hatinya seperti disiram embun. "Kita ini bukan sekadar mencari ilmu," ujar sang kiai dalam satu pengajian subuh, "tapi kita sedang menanam amal yang akan tumbuh di akhirat nanti." Tantangan dan ujian, namun, tak selamanya langit cerah. Ketika Rais duduk di kelas 3 Madrasah Aliyah, ayahnya jatuh sakit keras. Ibunya kewalahan, dan biaya pengobatan menumpuk. Rais sempat diminta pulang untuk membantu. "Biarlah aku saja yang kerja," Rais tetap mondok, kata ibunya sambil menahan air mata. Rais tak kuasa melihat penderitaan ibunya. Ia pun mengambil keputusan, belajar sambil bekerja. Ia mengajar ngaji anak-anak kampung sekitar pesantren dan membuka jasa tulis Arab Pegon untuk naskah-naskah lokal. Dengan uang hasil kerja kerasnya, ia bisa mengirim sedikit untuk ibunya, membiayai obat ayahnya, dan tetap bertahan di pesantren. Di tengah malam, saat santri lain tertidur, Rais masih terlihat duduk di bawah lampu remang-remang mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Menjadi teladan, kerja keras Rais tak sia-sia. Ia menjadi salah satu santri terbaik di pesantren. Kiai Muzaki kerap memintanya membacakan kitab di depan santri-santri baru. Dalam beberapa kesempatan, Rais diutus mewakili pesantren ke lomba pidato tingkat kabupaten dan ceramah Ramadan di masjid-masjid besar di Cirebon. Ia tidak hanya cerdas, tapi juga rendah hati dan dekat dengan semua orang. Rais dikenal tidak pernah membentak, tak suka menggunjing, dan ringan tangan membantu siapapun yang kesusahan. "Ilmu yang baik akan tumbuh di hati yang bersih," katanya suatu waktu kepada temannya. "Kalau hatimu kotor, sebaik apapun ilmu itu, tak akan menempel." Kebaikannya sampai ke telinga masyarakat dan pejabat lokal. Suatu hari, ia diberi beasiswa oleh seorang dermawan untuk melanjutkan studi ke Timur Tengah. Menjejak dunia, 4 tahun kemudian, Rais kembali ke tanah air sebagai alumni Universitas Al-Azhar, Mesir. Kini ia seorang ustaz muda yang santun dan bersahaja. Namun yang paling menyentuh hati, ia tetap tinggal di desa Lemah Abang dan mengajar di pesantren tempat ia tumbuh. Ia menolak tawaran menjadi dosen di kota besar, atau ustaz tetap di TV.
Ilmu ini untuk umat, dan umat ada di kampung-kampung, ujarnya. Di tanah kelahirannya, Rais mendirikan sebuah madrasah bernama Darul Amanah. Menggabungkan sistem pesantren tradisional dengan wawasan modern. Santrinya datang dari berbagai penjuru Jawa Barat. Ia juga membina program beasiswa bagi anak-anak petani dan nelayan. Banyak lulusan Darul Amanah yang kemudian menjadi guru ngaji, dosen, bahkan aktivis kemanusiaan. Semua mereka tumbuh dengan semangat seperti Rais, rendah hati, mandiri, dan cinta ilmu. Warisan hidup, kini usia Rais sudah lebih dari 50 tahun. Rambutnya mulai memutih, tapi matanya masih bersinar seperti dulu. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri lorong pesantren, menyapa santri, memberi senyum, dan tak henti menasihati. Jangan pernah lelah menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang tak pernah padam. Masyarakat Cirebon mengenalnya sebagai cahaya dari Lemah Abang. Ia bukan hanya ustaz, tapi juga sosok panutan, pemersatu umat, pelindung anak-anak yatim, dan pembela kaum kecil. Ketika ditanya mengapa ia tetap sederhana dan tidak memilih jalan populer, Rais hanya tersenyum, karena hidup bukan untuk dilihat, tapi untuk memberi manfaat. Kisah Rais Fauzan adalah potret nyata semangat santri Indonesia, tekun, sabar, dan penuh pengabdian. Dari pesantren kecil di Cirebon, lahir sosok besar yang menerangi sekitarnya tanpa menginginkan sorotan. Ia membuktikan bahwa dengan ilmu, iman, dan ketulusan hati, siapapun bisa menjadi cahaya di tengah zaman. Seorang santri bukan hanya pembelajar, tapi pejuang. Bukan hanya penghafal, tapi pelaksana. Bukan hanya mencari ilmu, tapi penyebar manfaat. Kiai Ahmad Muzaki.